membuat aduan masyarakat itu ke Barreskrim. Nah, oleh karena itu kemudian mereka melakukan lapor yang sudah dipresentasikan di tanggal 22 Mei 2020. Nah, kita kan sebetulnya bahwa ketika kita diperiksa ini, kita bisa mendapatkan atau melihat ijazah yang katanya sudah disita oleh PMJ. Tapi tadi dari pemeriksa, saya mendapatkan informasi yang buat saya mengejutkan. Ternyata Polda Metro Jaya sudah melakukan laboratorium lapor kepada ijazah tersebut dengan nomor laporan yang ada di PMJ, gitu kan. Dan ketika kita tanya, loh, kenapa tidak declare? Kenapa tidak declare hasil lapornya apa? Kata mereka, ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Jadi mereka bilang bahwa si ijazah itu ada di Mabes, bukan lagi ada di sini. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah meminta untuk uji laboratorium forensik atas ijazah tersebut. Jadi seperti itu. Tapi ya kemudian kami sudah berketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah peristiwa ya lokus dan tempus yang tanggal 22 Januari 2025 Jakarta Pusat, di mana kami tidak ada yang terlibat ya. Saya sendiri ya itu nggak terlibat di acara tersebut. Mau ditarik sampai ke tanggal 30 April ya itu nggak relevan. Artinya ya perlu ada katakanlah serangkaian pemeriksaan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu catatan saya terhadap soal ijazah. Kemudian yang kedua juga tentang betapa saya bilang begini ya. Ini kenapa hukum itu di tangan polisi itu seakan-akan diperlakukan semaunya mereka gitu ya. Seperti kita kan sudah 3 kali ini dilakukan pemeriksaan. Tapi laporan polisi dari kemudian laporan dari 5 pihak ya, yang sampai dengan hari ini kita tidak tahu juga reasoningnya apa. Sampai kemudian mereka tiba-tiba mendrop sampai tinggal mendrop 2, tiba-tiba begitu, kemudian tinggal 3. Kemudian habis itu dari laporannya terakhir itu ketika sudah turun naik dari penyelidikan ke penyidikan itu naik, itu tiba-tiba laporan polisi yang 2 itu, 2 hal yang sangat berbeda itu digabung. Kemudian lokus dan tembusnya berubah lagi. Itu kan ini bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Roy maupun Pak Alkatiri ya. Jadi ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan, tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Alkatiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi nanti Pak Alkatiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu banyak jebakannya gitu loh. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa, kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min dzalik gitu ya. Seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya. Itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah, dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah karena di kalimat itu ada gitu ya. Nah, ini karena ini sangat krusial dan sangat penting, maka saya mohon agar Pak Alkatiri yang memberikan penjelasan dari sisi undang-undangnya. Dari sisi sumpah itu ya Pak. Terima kasih. Kita bicara sumpah dulu ya. Jadi sumpah itu biasanya sumpah itu biasanya untuk ahli, bukan untuk saksi. Nah, kami bertanya loh, ini kok saksi kok disumpah? Akhirnya dugaan kami, ya kan, dugaan saya khususnya, memang di KUHP ada, tapi bukan keharusan.
Itu jelas. Itu tadi begini, kan beliau-beliau ini kan pengamat, peneliti, ya kan? Ada kemungkinan beliau itu tidak dihadirkan. Nah, kalau tidak dihadirkan kan tidak bisa menjelaskan. Sehingga dengan adanya sumpah itu, jadi jaksa bisa membacakan aja, membacakan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Makanya kami tidak mau. Sebenarnya saya bilang saya tidak usah, karena itu bukan harus ya, bukan satu kewajiban. Yang mana jika seandainya ada yang di luar daerah disidangkan di Medan atau di mana, ya kan, kami harus dihadirkan. Jangan sampai kami tidak dihadirkan, diwakili oleh jaksa dengan alasan sudah disumpah. Ya, nampaknya ke sana arahnya gitu loh. Makanya kami tolak karena sumpah itu kalau apa terakhir kata-katanya akan dikutuk atau apa gitu. Ya, itu tadi itu. Masa Allah mengutuk orang kan nggak mungkin. Jadi itu hanya unwordingnya aja seolah-olah kita itu berkomit pada Tuhan, atau tujuannya bukan itu gitu loh. Gitu, ada seperti itu. Nah, satu hal lagi yang digaung-gaungkan selama ini kan dikatakan bahwa ini bukan delik aduan, bukan melaporkan orang, tapi melakukan satu peristiwa pidana. Tapi jangan lupa awalnya beliau-beliau ini dilaporkan dengan inisial, ya kan? Ya, ada inisial, dan di inisial itu orang-orang itu, kok bukan L itu bukan Lukman yang dipanggil contohnya, S itu bukan apa Suroto gitu, tapi kok orang-orang ini sesuai. Jadi artinya apa? Pasti dia mengadukan orang-orang itu. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah apa namanya kuasa hukumnya, ya kan? Jadi kami nggak bisa terima kalau dia nggak melakukan. Kenapa dikaburkan sekarang itu peristiwa supaya bisa ada orang lain ikut melapor seperti ini, diciptakan figur-figur ini yang tadinya 5 sekarang 3, ya kan? Jadi seolah-olah peristiwa. Karena apa? Kalau delik aduan sudah jelas orang disebut, ya orang itu nggak boleh menyimpang kemana-mana. Kesalahannya apa? Dilaporkan apa, pendemarannya seperti apa, ya itu yang diproses. Tapi ini enggak kan, tiba-tiba ada ujaran kebencian, tiba-tiba ada penghasutan dan sebagainya, ada pasal hilang, ada pasal yang hilang dan hal itu tidak, kami curiga. Pada waktu ada SPDP, ya kan, tadinya 5 orang yang sekarang jadi 3 itu, 5 kelompok itu termasuk perajin bersatu kan jadi 3, ya kan. Di SPDP itu disebutkan tiba-tiba pasal yang tadinya dilaporkan, yaitu pasal 28 ayat 3, itu hilang. Ya kan, tidak ada lagi. Dan di SPDP itu digabung jadi satu. Supaya apa? Nanti kemungkinan yang diajukan dalam persidangan bukan masalah ijazah, tapi masalah penghasutan dan sebagainya. Nampaknya mereka mencoba untuk menghindarkan bahwa ijazah itu nanti sebagai bukti. Karena ini sudah pernah terjadi Mas Bambang Tri dan jelas itu masalah ijazah dan dia didakwakan dengan kebohongan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Malah keluar putusannya penistaan agama, ujaran kebencian gitu. Tapi kami bukan orang yang bisa seperti itu. Karena pasal 28 ayat 3 sebentar. 28 ayat 3 itu adalah masalah kebohongan juga. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Gitu. Nah, kalau main kebohongan, berarti ijazahnya harus tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia bohong. Oke, karena ada beberapa yang mau berikan. Oh ya udah. Jadi sekali lagi, moga-moga apa yang kami alami itu tidak juga dialami yang lain, dan saya kira selamat Dr. Viva dan kuasa hukumnya KTD sudah menjalankan dengan baik, dan itulah hak yang harus kami lakukan, dan kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan memang kami lakukan. Tapi kami tidak perlu menjalankan yang sifatnya adalah opsi atau hanya pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak jelas. Hitam di atas putih, sudah ada lokus dan tembus yang jelas, itu saja yang dijawab. Bang Resul, ayo. Udah janjian sama Pak. Enggak, sedikit bicara. Oh, sedikit. Banyak bekerja. Tadi ini apa? Besok kan Pak Risma juga diperiksa ya? Oh, pertanyaan untuk saya. Iya. Dong. Tentu saya apa ya? Penyidik lakukan sesuai dengan job desk kalian, kami lakukan sesuai dengan job desk kami. Ya kan? Job desk kami meneliti apa yang menjadi pertanyaan di publik, ya kami jawab. Ada yang mengatakan bahwa di media sosial ijazah yang dilakukan itu asli, kami buktikan palsu. Masing-masing bertanggung jawab dari mana dia katakan asli. Kami punya jawaban bahwa itu palsu. Kan selesai masalah. Tetapi janganlah karena dia mengatakan asli nggak dikriminalisasi, tetapi yang mengkaji yang justru kami buktikan itu palsu, malah kami yang dipanggil polisi. Panggil juga itu, bagaimana dia mengatakan itu asli, dari mana dia dapatkan itu.
jangan-jangan dalam perjalanan dimanipulasi kan begitu. Kami buktikan ya, ini buktinya nih, bukunya ya. Jadi ini pertanggungjawaban kami bahwa kami berdiri di atas kajian ilmiah, dan hanya dengan kajian ilmiah Indonesia akan menjadi negara yang lebih beradab secara akademik, secara pemikiran, ya, dan secara filosofi. Oke, gitu ya. Ya, makasih. Boleh satu pertanyaan? Saya? Ya, ke Pak Alfitri boleh. Tadi kan ini kan mengenai sumpah, ya Pak ya. Yang tadi kan tidak mau ditandatangani gitu. Seperti apa sih tanggapan dari penyidik, dan boleh penegasan nggak apa yang janggal dari isu sumpah itu? Bukan janggal, kami kan berdasarkan pengalaman. Jadi biasanya kalau memang orang tidak hadir, itu dia tidak hadir. Tapi dengan adanya sumpah, itu biasanya digunakan untuk, karena ada sumpah, jadi boleh dibacakan oleh jaksa. Jadi jaksa itu hanya membacakan. Jadi tidak ada dialog. Padahal persidangan itu adalah dialog, penggalian satu barang bukti, ya kan, penggalian fakta-fakta, itu nggak ada. Ya kan? Nah, khawatirnya karena mereka ini juga ahli, mungkin ya itu tadi dibacakan, kan yang bacakan bukan ahli. Tapi kalau mereka datang, kan mereka bisa memberi penjelasan lebih detail. Itu juga salah satu mungkin agar mereka pada suatu saat tidak dihadirkan dalam persidangan, jaksa mewakili akan membacakan. Bang, untuk pertanyaan penyidik sendiri Bang, ada substansi yang tidak berkenan nggak di abang dan abang akhirnya dari ya ini gini, dari awal, dari hampir 90 itu pertanyaan itu gila. Pertanyaan yang gila ya, bukan penyidik ya. Jadi hampir 90 itu kita sudah dari awal kita paham, kita kan harus tahu ijazahnya, apalagi ijazahnya masih dalam proses sekarang ini untuk diuji di laboratorium apakah asli apa tidak, ya kan? Nah kalau kita diuji gini ternyata memang palsu, di mana kan mubazir, ya kan? Oleh sebab itu kami tidak beri jawaban setiap pertanyaan yang mereka tanyakan, kami akan jawab dengan kata kami akan menjawab jika ditunjukkan ijazah di depan mata kami. Kalau enggak, kami tidak akan menjawab. Dan itu semua pertanyaan kita jawab hal yang sama. satu pun nggak ada yang dijawab? Tidak ada yang, cuma identitas saja buat alamat. Berarti banyak yang nggak relevan ya? Ya bukan, mereka ke link gitu, link ini. Jadi tidak terfokus seperti itu. Ya, tidak kami kan sebagai orang hukum itu nggak bicara link, bicara unsur-unsurnya kena apa tidak. Anggap ada link, ya kan? Tapi unsurnya nggak kena. Contohnya tadi apa? Penghasutan itu nggak, sudah ada putusan MK, ya kan? Dalam penghasutan itu kalau nggak salah putusan MK nomor 7 kalau nggak salah 2009 kalau nggak salah itu, ya kan? Itu jelas bahwa orang yang menghasut itu terhasut dan melakukan tindak pidana. Kalau dulu enggak, orang baru ngomong aja itu sudah dianggap menghasut, ya. Bakar mobil itu, walaupun dia nggak bakar, itu udah kena dulu. Sekarang nggak lagi. Begitu bakar, harus ada yang bakar. Jadi penghasutan itu harus ada orang melakukan tindak pidana lain karena terhasut. Seperti itu. Jadi nggak ada uji materi soal tema ijazah asli atau palsunya dalam. Ya ini kan membuktikan bahwa di Bareskrim kemarin itu memang ada satu pelanggaran. Karena apa, buktinya sekarang begitu ada laporan nih, ya kan, baru mereka uji laboratorium, diuji lagi. Tapi disesuaikan dengan Perkap. Karena syarat pengujian laboratorium harus ada lampirannya laporan. Kalau dulu masih Dumas, bahkan penyelidikan itu belum, kok sudah di laboratorium. Itu bertentangan dengan Perkap mereka sendiri. Bang, ini kan ada beberapa laporan Bang. Ada salah satunya kalau nggak salah advokat. Itu masuk. Oh itu lain lagi. Memang seperti ada Kurnia, ya. Ada Rizal Fadila, agam nggak kenal. Kurnia, Fadila, Egy Sujana itu kan advokat, ya kan? Advokat itu kan jelas dalam undang-undang advokat kalau nggak salah pasal 16 itu, kalau advokat dalam menjalankan seperti saya ini, menjalankan profesinya tidak bisa dituntut, baik secara pidana maupun perdata. Nah, Egy Sujana pada waktu itu dan Kurnia dan Fadila dan sebagainya itu menjalankan tugas, dia mempertanyakan sehubungan dengan dia sebagai kuasa hukum Bambang Tri dan Gus Nur gitu. Maksudnya laporan dari Lencu, salah satu Pradi Bersatu. Ya? Ada masuk juga nggak tadi di penyidik untuk menjabarkan? Kalau dari Pradi Bersatu saya nggak temu ya. Ada 3, ya kelompok mereka juga ya. Ada 3 itu ada. Tapi dasarnya nggak ada. Tadinya kan dengan 3 pasal, ya kan? 160 KUHP, 28 ayat 2 Undang-Undang IT, 28 ayat 3. 28 ayat 3 itu di drop. Nah, kami curiga karena 28 ayat 3 ini kalau memang dibuktikan harus menunjukkan ijazahnya. Bahwa orang ini bohong. Kenapa di drop? Berarti dugaan kita semua ini akan diarahkan bukan masalah ijazah,
tapi masalah penghasutan atau hate speech. Kebaca oleh kami, ya kan? Jadi kami ini bukannya yang kaleng-kaleng, artinya lawyer-lawyer kita ini, gitu loh. Ya kan? Baik bang, untuk selanjutnya ada Pak? Gimana bang? Apa? Untuk selanjutnya Ya penyidikan. selanjutnya ya kita tetap aja mungkin pengaduan ke DPR, ke Ombudsman. Kemarin aja katanya yang menentukan bahwa ini penyidikan itu tetap dihentikan, itu kan yang dianggap terlibat kan lembaga-lembaga yang ikut rapat itu. Dia itu apa? Ombudsman, Komnas HAM. Tapi Komnas HAM bilang kami nggak ada. Tapi pada waktu dikenalkan disebutkan Komnas HAM, tapi katanya nggak ada. Ombudsman datang, Ombudsman ngakui datang sampai akhir bahwa ini putusan rapat katanya. Berarti putusan mereka juga. Jadi kita datang ke Ombudsman, Kompolnas dan satunya lagi Komnas HAM itu bukannya mengadu kemarin, mempertanyakan apakah mereka ikut bertanggung jawab dalam memutuskan putusan tetap menghentikan penyelidikan. Ternyata mereka bilang kami nggak tahu. Begitu saya lihat memang tidak dikasih tembusan, tapi dikatakan bahwa ini hasil rapat yang melibatkan mereka. Terima kasih. Multifungsi ya, mantap. Mantap jawabannya. Nggak begitu enggak juga ya. Jalan belum difungsi. Halo, assalamualaikum sobat RH. Ya, kembali lagi di channel yang keren ini. Situasi terkini Polda Metro Jaya, dan itu tadi berawal dari Dr. Tifa dan kuasa hukumnya Pak Al-Katiri ya. Ini lagi ini. Ya, ada Dr. Rismon juga di sini dan Pak Roy Suryo dan beberapa tokoh lainnya, ada Bang Eha juga ya. Sampai dengan ini sekali lagi terminologi yang kita pakai bukan termul. Kalau terminologi berarti bunyinya termul. Oke, kita masih ingin membahas soal sampai kemudian terlihat dari Rismon sendiri. Apa yang kemudian latar belakangi Anda juga akhirnya digabung dengan trio RT ini dan memasukkan yang ada di TUI? Ini gabungan atau kombinasi yang sebenarnya accidental. Tidak ada perencanaan sama sekali dan sebelumnya juga tidak pernah. Tiba terutama mengenalnya juga tanggal 15 April. Jadi ini merupakan sebuah tindakan nyata dari orang yang pernah dididik untuk mengobservasi, menganalisa, dan membuat kesimpulan. Dan ini adalah penelitian atau kajian yang sifatnya ongoing research, open to debate, open to discuss. Dan ini menjadi pertanyaan lanjutan ya, dan pernyataan sekaligus kesimpulan dari pekerjaan saudara kita yang 2 orang sudah di penjara ya, yang mempertanyakan ijazah Joko Widodo, Pak Menteri dan yang di penjara. Nah, mereka melakukan, pertama Pak Menteri melakukan investigasi berdasarkan wawancara tatap muka, dan kita melakukan sesuai dengan keilmuan kita. Nah, kalau pertanyaan lebih lanjut, silakan Bang Ibu yang menanyakan. Saya cek permisi juga. Kita membahas yang berat-berat, Bang Roy, Dr. Tifa dan Bung Rismon. Saya ingin tanya dulu bahwa ini berwarna putih, tulisan Jokowi's White Paper. Ada gambar Presiden itu di Jokowi dengan membawa ijazah Universitas Gadjah Mada. Ada makna di balik namaan dan gambar ini. Silakan. Ya, jadi Jokowi's White Paper itu adalah gini. Kita kalau mau mengungkap sebuah kebohongan, itu kan artinya kebohongan itu kan sebuah kegelapan. Ini bahasa filosofisnya. Kalau kita ingin mengungkap sebuah kejujuran itu kan bersih, suci gitu ya. Sama kalau saya bilang metaforanya itu dari tubuh manusia. Manusia itu terdiri atas kulit ya, dari sisi paling superficial, kemudian di belakangnya ada lemak, ada otot, kemudian ada tulang ya. Di dalam tulang sudah berwarna putih dan di dalam tulang itu ada sumsum tulang. Jadi makin ke dalam
itu makin putih makanya. Begitu juga dengan sebuah ketelanjangan, sebuah kejujuran, sebuah kemurnian, sebuah kebenaran, itu warnanya putih dan bercahaya. Jadi justru kami ingin membantu Pak Joko Widodo untuk mengungkap kebersihan yang paling bersih terkait dengan dokumen yang digunakan oleh beliau, itu ya filosofisnya. Dan mungkin ini maksud gambarnya adalah meminta kepada Presiden untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, kalau memang beliau memang benar-benar punya ya, gitu ya. Kalau memang ada, tapi kan lucu. Ya harusnya kan dengan kalau dari awal, dengan bangganya, kita kan menempuh pendidikan, menempuh studi, mulai dari S1 ya. Itu kan kita bangga, bukan soal muda ya. Mulai dari kuliah, kemudian ada KKL, kemudian nanti ada praktikum misalnya, kemudian ada KKN. Nah, setelah KKN biasanya orang kemudian menulis skripsi, atau itu dibalik, saya juga skripsi dulu KKN misalnya. Setelah itu ada yudisium, setelah yudisium baru wisuda, setelah wisuda baru dapatkan ijazah. Wah, ini malu nih orang ini ya, menyembunyikan wajahnya di balik ijazah. Itu filosofi, padahal ijazah itu kebanggaan kita semua. Ada ditulis juga bahwa orang Indonesia itu akhirnya tokoh yang sangat dibanggakan sampai ke luar negeri, yaitu Muhammad Hatta di Erasmus ya, di Universitas di Rotterdam. Kenapa orang ini tidak bangga dengan ijazah? Terus oke, ada yang ingin ditambahkan, Bung Isno? Ya, kalau bagi saya ya, definisi interpretasi saya untuk Jokowi White Paper, artinya kita ingin membersihkan sejarah Republik Indonesia ini setelah dari wilayah abu-abu ke putih. Kita harus memiliki pemimpin dari 280 juta lebih ini dengan latar belakang, terutama latar belakang pendidikan yang benar-benar bisa transparan dan putih, supaya kita bisa memprediksi ketika dia punya latar belakang putih, maka kita bisa prediksi kebijakan-kebijakan dia selanjutnya. Oke, saya ingin tanyakan dulu. Kemarin di Jogja, di area Universitas Gadjah Mada sudah diluncurkan. Apakah ini sudah dipasarkan? Sudah. Jadi insya Allah tanggal 27 Agustus kita sudah mulai distribusi. 27 Agustus. Ya, dan launchingnya dulu kemarin di launching. Oke. Waktu di Jogja itu kita juga maunya membuka lembaran putih itu di Jogja, tapi ternyata digelapkan lagi dengan pemadaman lampu. Kemudian ada mungkin juga sebagai bentuk kriminalisasi. Betul, intimidasi ini terjadi di kampus kami, kampus yang dulu tumbuh cinta ya, cinta di kampus itu ternyata menjadi cinta di kampus yang dilakukan oleh Meskipun dari pihak UGM sudah membantah bahwa ada intimidasi dan kriminalisasi. Faktanya begitu dan ada pertanyaan yang belum terungkap. Dua sahabat saya ini sehari setelah peristiwa itu masih intimidasi lagi. Mau ketemu pimpinan universitas saja dihadapi dengan 15-an satpam ya, mau masuk mau naik Itu lokal tiba dan kemudian saya dari Jakarta. Saya sebelumnya ya. bisa diceritakan. Ya. Nah, saat itu kita kan ingin melakukan Pak Roy, saya lewat tim hukum kami, Bung Al-Qadiri, untuk mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik di Jakarta ini ya. Nah, prosedur yang perlu dilakukan adalah menyurati UGM lebih dahulu dan diberikan tenggang waktu 10 hari kerja. Jika tidak ada tanggapan, maka akan dilayangkan gugatan ke Komisi Informasi Publik di Jogja dulu, baru selanjutnya di Jakarta. Oleh karena itu, sebenarnya UGM kalau memang punya kebenaran yang versi mereka, tinggal transparan saja diumumkan, karena yang kita pertanyakan adalah ijazah dari presiden kita, bukan ijazah dari sembarang orang. Oleh karena itu ya, dengan dituliskannya buku ini, dengan banyak metode-metode yang kami lakukan, membuktikan bahwa memang Joko Widodo setidaknya hanya lulus sarjana muda sesuai dengan pendaftaran yang ditujukan oleh LTPIDU pada tanggal 20 Mei atau malah drop out. Oke. Saya lanjut ya ke peristiwa itu karena ini penting sekali ya. Jadi karena banyak sekali dan terutama sebuah klarifikasi UGM itu tidak tepat ya apa yang terjadi pada kami. Jadi kami itu datang dengan baik-baik kepada gedung pusat di mana itu rektor berada beserta segenap jajarannya. Dan pada waktu itu kami juga mengikuti prosedur yang memang sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi kami tidak serta-merta gegabah langsung mengajukan gugatan, enggak. Seperti apa sih sebenarnya peraturan yang berlaku? Kami bersurat untuk memohon ya dokumen-dokumen publik yang karena memang sudah digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk menjadi wali kota, gubernur dan presiden itu dia dokumen beliau dokumen publik. Dan UGM Universitas Gadjah Mada itu adalah lembaga yang didanai oleh APBN. Artinya apa? Secara peraturan ya, peraturan sebagaimana yang kami tahu dari Ombudsman bahwa lembaga-lembaga yang didanai oleh APBN itu lembaga publik, sehingga mereka itu harus melayani permintaan siapapun juga yang ingin mendapatkan dokumen yang sifatnya publik. Kami tidak meminta dokumen privat, kami meminta dokumen publik.
ya itu, dan aturan apa namanya kami mengikuti dengan sabar, ya kami menunggu ya hampir 2 jam dan tidak disediakan kursi. Jadi itu yang buat saya kecewa karena kami ini dididik dengan sangat santun oleh UGM. Tapi ketika kemudian kami datang ke rumah kami 2 jam itu tidak diberikan tempat duduk, tidak diberikan sebuah hospitality yang bagus gitu ya. Bahkan setelah 2 jam kami menunggu, kami dikeroyok oleh sekitar lebih dari 15 satpam security, dan itu buat kami kenapa dengan UGM gitu ya. Tapi ini terjadi ya, apa yang dialami oleh kedua rekan kami itu benar-benar sangat melanggar satu, hak asasi manusia, kedua kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya pasal 28 dan kemudian tadi yang disampaikan itu ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan dan Informasi Publik yang nomor 14 tahun 2008 itu semua kami tulis. Ya, jadi artinya apa? Ya, insya Allah apa yang kami tulis ini kok malah terjadi gitu. Jadi supaya orang bisa juga membaca ya apa yang kami lakukan, termasuk penelitian terhadap dokumen publik itu. Artinya itu ada di Undang-Undang KIP ya, meskipun itu masuk pasal dikecualikan, tapi 18-nya itu untuk pejabat publik itu tidak dikecualikan. Artinya itu harus dibuka kepada masyarakat. Orang harus tahu, harus transparan. Dan yang lebih mengesahkan lagi. Sebenarnya kalaupun oke lah ijazah itu dibawa oleh yang bersangkutan, skripsinya itu harusnya ada diletakkan di kampus. Orang bisa diakses oleh umum. Orang bisa belajar. Terakhir, kabar terakhir, Bang Diskon mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan, bubar sudah di sana. Artinya bubar itu direlokasi dan disembunyikan dan kabarnya akan dimusnahkan. Ini kan menyesatkan sekali. Karena akan dimasukkan ke dalam TTD semua, Electronic Thesis and Dissertation. Amerika saja, negara maju itu punya ratusan tahun dia itu semuanya itu ada dan sekarang masih tersimpan di bawah lantai. Apakah mungkin artinya Anda menduga bahwa proses pengalihan dari skripsi hardcover menuju elektronik ini ada hubungannya dengan skripsi Jokowi? Ada karena itu terjadi juga pada koran Kedaulatan Rakyat yang itu tanggal 18 Juli ya tahun 1980 yang harusnya itu ada versi cetaknya. Sekarang nggak bisa lagi dinikmati oleh masyarakat Jogja karena itu cuma perpustakaan daerah, itu diambil semua bundel-bundelnya dan kami hanya diperbolehkan untuk melihat yang selain digital itu rawan rekayasa. Buku ini akan dicetak berapa banyak, akan disebar di mana saja dan akhirnya